Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi liada'il jum'i wal jama'ah wahdina ila siratin min iktisabi a'mali sa'adah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali ucapan syukur tak bosan-bosan kita sampaikan kepada Allah karena sampai siang ini kita masih dipertemukan pada Ramadan yang ke-10. Maka mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini, pada siang hari kita berpuasa, malamnya kita tunaikan mendirikan salat malam, mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak bosan-bosannya kita sampaikan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka mudah-mudahan insya-Allah kita akan memperoleh akan syafaat beliau, dan mudah-mudahan kita akan dipertemukan dan dikumpulkan bersama dengan Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini, pada siang ini, pada Ramadan yang ke-10, maka kita akan sedikit kembali merenung dan kembali untuk sekedar mengingat akan diri kita masing-masing, bahawa kehidupan yang kita jalani ini akan melewati akan 3 fase atau 3 alam yang akan kita tempuh. Maka alam yang pertama yaitu adalah alam dunia yang sedang kita tempati hari ini, adalah tempatnya disebut dengan bumi, sementara sifatnya disebut dengan dunia. Apa makna dunia? Bahawa dunia ini dengan makna cepat singkat. Makanya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, begitu cepat kita jalani hari ini. Maka inilah alam pertama yang disebut dengan alam dunia. Setelah alam dunia kita tempati nantinya, maka akan berpindah kepada alam yang kedua, yaitu alam kuburan. Maka di dalam alam kuburan harta takkan berguna, maka jabatan takkan berguna, keluarga takkan berguna, melainkan hanya amal ibadah yang kita lakukan. Maka setelah daripada itu, masuklah kepada alam yang ketiga yang dikenal dengan alam akhirat. Maka disinilah penentuan nanti terhadap apa yang kita jalani ketika berada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita berada di bumi hari ini, kita menjalani akan kehidupan hari ini di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah selalu berpesan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligan. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Jadi kalau kita melihat dalam Quran, setiap ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuha, maka dalam Quran terjemahan kita melihat dengan makna adalah hai atau seruan, panggilan yang dipanggilkan oleh Allah. Tapi seperti yang kita pelajari, yang seperti kita kaji selama ini ketika berada atau bersekolah atau mondok di tarbiyah, maka ya itu merupakan harfun nida, adalah huruf panggilan, huruf seruan. Maka dalam ilmu huruf nida kurang lebih ada 8 huruf nida. Maka ya dengan makna kata para ulama menunjuk kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh. Setelah kalimat ya pasti diiringi dengan ayyuha. Ayyunya sebagai litaukid dan hanya sebagai litanzi. Artinya ketika Allah telah memanggil dengan kalimat ya ayyuha, berarti panggilanku, kata Allah, bukan sekedar panggilan biasa saja, tapi panggilan yang aku panggilkan ini adalah berupa panggilan yang sangat kuat dan juga merupakan panggilan sekaligus memperingatkan engkau, kata Allah. Apa yang kau peringatkan ya Allah? Apa panggilanmu itu ya Allah? Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, kata Allah. Tingkatkan takwamu dan siapkan akan hari esokmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pesan yang digambarkan oleh Allah. Inilah pesan yang diberikan oleh Allah kepada kita,
Artinya Allah berpesan, ketika engkau berada di bumi ini, berada di dunia ini, kata Allah, maka yang aku pesankan, tingkatkan takwamu dan persiapkan akan hari esokmu, kata Allah. Makanya terkadang kita melihat berbagai macam cerita atau berbagai macam daripada bentuk orang-orang yang dihadirkan oleh Allah kepada kita sebagai bentuk semangat dan motivasi untuk kita menyiapkan diri akan hari esok kita. Coba contoh seperti apa yang digambarkan oleh salah seorang sahabat Nabi bernama Talhah bin Zubair. Suatu ketika beliau pernah akibat sibuk bekerja di kebun, sampai-sampai beliau pernah telat untuk menunaikan salat berjamaah. Maka ketika beliau merasa dan takut karena telat salat datang berjamaah akibat dari sibuk bekerja di kebun, maka beliau pun merasa menyesal, dan akhirnya sebagai ganti menebus kesalahan kepada Allah, kebunnya ia sedekahkan kepada orang lain. Inilah gambaran orang-orang dahulu yang dihadirkan oleh Allah. Ada orang cuma gara-gara salat berjamaahnya telat ditunaikan, gara-gara sibuk bekerja, kebunnya disedekahkan. Maka renungkan dengan kita hari ini, sudah berapa banyakkah kelalaian kita akibat dari dunia yang kita kejar selama ini. Belum dengan orang-orang yang dihadirkan. Ada orang-orang yang dihadirkan sebagaimana ibunda kita, sebagaimana salah seorang guru besar kita ketika berada di tarbiyah, yaitu almarhumah Ibu Hajjah Zaimar binti Ibrahim. Beliau menurut salah seorang dari cerita yang pernah kami dengar, mohon maaf kalau cerita ini tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tapi ada murid beliau dahulu yang belajar dengan beliau pernah bercerita, kebiasaan ibunda tadi atau ustazah tadi, beliau dari siap maghrib sampai isya itu zikir kepada Allah. Dari siap isya melanjutkan zikir sampai jam 10, bangun jam 2, jam 3, tahajud sampai menjelang waktu subuh masuk. Artinya inilah persiapan orang-orang yang dihadirkan oleh Allah. Ibadahnya luar biasa. Wal tanzur nafsum maqaddamat seligat. Persiapan hari esoknya itu luar biasa. Maka ini dihadirkan untuk apa? Untuk kita bisa menyiapkan diri untuk hari esok kita, kata Allah. Belum dengan salah seorang anak kecil, yang mana anak kecil itu terlahir dalam keadaan buta, matanya tak bisa melihat. Maka ketika usia 4 tahun, ia memohon kepada ayahnya, "Wahai ayah, antarkan aku kepada seorang syekh. Aku ingin belajar Quran, aku ingin menghafal akan Quran." Ketika diantarkan oleh ayahnya belajar kepada seorang guru, maka di usianya sekitar 4 sampai 5 tahun ia hafal Quran 30 juz. Maka di saat itu ditanya kepada anak kecil tadi, "Wahai anak kecil, kalau engkau boleh meminta dan memohon, maka apa yang akan engkau mohonkan kepada Allah?" Maka anak kecil tadi hanya menjawab, "Kalau aku boleh meminta dan memohon, aku takkan meminta harta, aku takkan meminta mataku bisa melihat, tapi aku akan meminta, ya Allah, tolong engkau ringankan azabku di akhirat dengan Quran yang aku hafalkan ini, ya Allah. Dan andai bisa, ya Allah, tolong antar aku ke surga dengan Al-Quran yang aku hafalkan ini, ya Allah." Inilah gambaran yang dihadirkan oleh Allah. Artinya banyak orang-orang yang disiapkan oleh Allah menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk bagaimana kita menyiapkan akan hari esok kita. Maka ini juga menjadi sebuah pertanyaan, mengapa sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah? Mengapa sampai Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan tahun ini? Maka jawaban sederhana saja, karena Allah masih menginginkan kita untuk berubah menjadi yang lebih baik dan dekat kepadanya. Karena kunci dari Ramadan nanti adalah ketakwaan. Sementara Allah mengingatkan, ittaqullah wal tanzur nafsum maqaddamat seligat. Tingkatkan takwamu, kata Allah. Apalagi kita melihat hari ini kaum muslimin wal muslimat, bahwa musibah akhir-akhir ini tak henti-henti datangnya kepada kita. Bahkan sampai kita memasuki akan bulan suci Ramadan, kita memasuki hari ini bulan yang dimuliakan oleh Allah pun musibah ini juga belum berlalu, juga belum pergi dari kita semua. Maka apa penyebab itu semua? Digambarkan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum." Tidak mungkin musibah itu aku datangkan melainkan daripada ulah tanganmu, kata Allah.
Bahkan Ali bin Abi Talib juga mengatakan, manuzzila bala, tidak diturunkan itu bala kepada engkau ila bizambin, melainkan dengan dosa-dosa yang pernah kau kerjakan. Inilah gambaran. Artinya sampai Ramadan musibah ini belum juga berlalu, pertanda bahwa kita masih jarang untuk memohon dan meminta kepada Allah. Masih jarang untuk menyesali dan mengingat akan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Inilah penyebabnya. Maka kalau seandainya dengan peringatan-peringatan yang Allah datangkan sampai hari ini, kalau dengan musibah-musibah yang datang sampai hari ini belum juga membuat kita dekat kepada Allah, maka sampai pada masanya nanti dunia ini akan hancur. Iza samaun fatarat, tak kala langit telah terbelah. Wa izal kawakibun tasarat, tak kala planet bertabrakan. Wa izal biharu fujirat, yang di laut telah meluap sampai ke atas. Alimat nafsum maqaddamat wa akharat, di saat itu kata Allah, orang baru akan tahu apa yang pernah mereka kerjakan dan apa yang pernah mereka tinggalkan selama ini, kata Allah. Inilah gambaran Allah. Artinya mengapa sampai hari ini kita dihidupkan, mengapa Allah memberikan pesan siapkan hari esokmu, agar nanti ketika semuanya hancur, ketika semuanya berakhir, engkau tak akan timbul penyesalan di dalam dirimu. Belum dengan sesuatu yang mana sesuatu itu sangat dekat dengan kita. Apa yang dekat dengan kita, yaitu adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kematian yang kapan saja bisa datang kepada kita. Terkait dengan kematian yang kapan tanpa pernah kita menyadari bahwa ia akan datang menghampiri kita. Apakah mudah menghadapi itu semua? Tidak mudah. Bahkan digambarkan dalam kitab-kitab tasawuf yang kita pelajari, salah satunya dalam kitab Daqaiqul Akhbar karangan Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, menggambarkan bahwa pernah Nabi SAW di saat itu ditanya oleh Aisyah, apa yang paling menyakitkan bagi seorang mayat? Maka Nabi menjawab, yang paling menyakitkan itu ketika yang namanya orang dimandikan, mayat itu dimandikan, ruhnya berkata, wahai orang yang memandikan, jangan terlalu panas dan dingin menyiramkan air ke tubuhku, karena tubuhku masih merasakan pedihnya sakaratul maut. Jadi inilah pedihnya sakaratul maut. Maka apa yang menolong itu semua digambarkan dalam kitab tadi. Ketika malaikat maut datang ke bagian mulut, mulut menjawab dengan membaca Quran dan zikir. Berpindah ke tangan, tangan suka memberi. Ketika berpindah ke kaki, kaki suka melangkah kepada yang baik-baik. Mengadulah malaikat maut kepada Allah. Allah sebutkan, ambillah sebuah buah dalam surga, tuliskan namaku, perlihatkan kepada hambaku. Maka di saat itu ruh hambaku akan keluar dengan pelannya, kata Allah. Jadi amal ibadah, andai kata mulut senantiasa kita gunakan berzikir di bulan ini, tangan digunakan untuk memberi, kaki digunakan untuk melangkah kepada yang diredai oleh Allah, maka ini yang akan memudahkan kita dan menggapai akan takwa yang Allah janjikan di bulan ini. Maka kalau kita melihat sebagai akhir, apa keutamaan dari takwa yang Allah janjikan itu? Bisa ditemukan dalam Quran surat kedua 189. Orang bertakwa akan diberi keberuntungan dalam hidupnya. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Juga ditemukan dalam Quran surat kedua ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang bertakwa ilmunya akan aku tambah. Juga ditemukan dalam Quran surat ke-8 ayat 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Orang bertakwa mampu membedakan dalam dirinya mana yang baik dan mana yang buruk. Juga ditemukan dalam Quran surat 19 ayat 18. Maka orang yang bertakwa tadi, inni a'udzu birrahmani, bahwa orang bertakwa akan dijaga dari maksiat, dan puncaknya nanti inna akramakum indallahi atqakum. Maka orang bertakwa akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk persiapan diri kita, karena Allah selalu berpesan, tingkatkan takwa dan siapkan hari esokmu. Dan Ramadan ini kita berpeluang untuk mendapat akan ketakwaan yang Allah janjikan itu. Maka mudah-mudahan insya-Allah segala amal ibadah akan diterima oleh Allah, segala dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan. Al-Fakir Ad-Da'if ilallah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا.